Kamu berdiri di lorong supermarket, melihat belasan merek minuman soda dan puluhan merek ponsel pintar di rak. Kamu merasa punya kebebasan mutlak untuk memilih. Pepsi atau Coca-Cola. Apple atau Microsoft. Samsung atau Google. Kelihatannya mereka bertarung habis-habisan demi uangmu. Tapi kalau kamu mau meluangkan waktu 3 menit untuk melacak siapa pemegang saham terbesar di balik semua nama besar itu, kamu akan menemukan sesuatu yang aneh. Mereka tidak benar-benar bersaing. Mereka dimiliki oleh nama-nama yang sama. Coba perhatikan pola yang berulang di hampir setiap industri. Di industri makanan ringan, ada ratusan merek yang kemasannya saling bersaing merebut perhatian matamu. Tapi ketika kamu menelusuri laporan kepemilikan saham di tingkat atas, pesaing-pesaing ini ternyata berbagi induk institusional yang serupa. Di layar televisi, mereka mengeluarkan anggaran iklan miliaran rupiah untuk saling menjatuhkan produk saingan. Sementara di rapat umum pemegang saham tertutup di Wall Street, para perwakilan yang memegang saham mayoritas dari kedua perusahaan tersebut duduk di meja yang sama, minum kopi dari teko yang sama, dan menyetujui arah target keuntungan yang sejalan. Kenalkan 3 besar. BlackRock, Vanguard, dan State Street. Hampir tidak ada iklan produk mereka di televisi atau papan reklame jalan raya karena mereka memang tidak menjual apapun kepadamu. Mereka tidak peduli dengan uang puluhan ribu di dompetmu. Mereka mengelola uang dunia. 3 raksasa manajemen aset ini berdiri tenang di belakang layar, mengontrol aliran dana investasi terbesar sepanjang sejarah peradaban manusia. Ini bukan spekulasi acak atau rumor di internet. Menurut riset dari Universitas Amsterdam dan laporan resmi di Harvard Business Review, 3 institusi ini adalah pemegang saham terbesar di hampir 88% seluruh perusahaan S&P 500. Dari bank raksasa seperti JP Morgan dan Citigroup, raksasa farmasi seperti Pfizer dan Johnson & Johnson, hingga korporasi teknologi terbesar di Silicon Valley. Kamu beli iPhone terbaru atau berlangganan layanan cloud Windows, persentase keuntungan terbesar akhirnya mengalir dan bermuara ke kantong institusi yang sama. Untuk membayangkan seberapa besar gravitasi ekonomi mereka, mari kita bedah angkanya dengan jujur. BlackRock mengelola aset senilai lebih dari 12 triliun dolar. Vanguard mengelola 10 triliun. Dan State Street sekitar 4 triliun. Kalau digabungkan, total dana kelolaan 3 besar menembus angka 25 triliun dolar AS. Itu jauh lebih besar dari PDB mayoritas negara di bumi, melampaui gabungan ekonomi seluruh negara di benua Eropa, dan hampir menyamai total PDB Amerika Serikat itu sendiri. Bagaimana mungkin 3 kantor di Wall Street bisa mengumpulkan modal sebesar itu tanpa perlu menjadi bank sentral yang mencetak uang? Jawabannya ada pada revolusi reksadana indeks atau indeks funds pasif berbiaya rendah. Ketika jutaan pekerja di Amerika, Eropa, dan Asia menyisihkan gaji mereka untuk tabungan pensiun dan membeli produk ETF seperti S&P 500, uang itu secara otomatis dititipkan ke BlackRock dan Vanguard sebagai kustodian. Uang tersebut langsung dibelikan saham di ratusan perusahaan sekaligus secara mekanis tanpa melibatkan emosi atau analisis manusia yang mahal. Disinilah letak titik buta yang paling mematikan bagi publik. Walaupun uang puluhan triliun yang dibelikan saham itu sebenarnya adalah uang milik jutaan rakyat biasa dan pekerja kantoran, hak suara di rapat pemegang saham tetap dipegang penuh oleh para manajer investasi ini. Ketika kamu membeli reksadana indeks, kamu menyerahkan seluruh hak suaramu kepada BlackRock atau Vanguard. Mereka yang datang ke rapat korporasi, mengangkat tangan, dan memberikan suara atas namamu. Secara kolektif, 3 besar menguasai sekitar 25% dari seluruh suara pemegang saham di perusahaan-perusahaan raksasa dunia. Dalam teori demokrasi korporasi, 25% terdengar seperti minoritas. Tapi dalam realitas pasar modal di mana kepemilikan sisa sahamnya terpecah ke puluhan juta investor retail yang hampir tidak pernah ikut voting, memegang blok suara 25% adalah kekuatan mayoritas mutlak yang tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Dengan blok suara sebesar itu, 3 besar tidak perlu repot-repot memimpin operasional sehari-hari perusahaan. Mereka memiliki tim khusus bernama Stewardship Team. Tim kecil yang beranggotakan puluhan analis ini punya kekuasaan untuk mendikte siapa yang boleh duduk di kursi direktur utama, berapa besar gaji dan bonus para eksekutif, hingga kebijakan energi dan transisi teknologi apa yang wajib dipatuhi oleh ribuan korporasi global. Semua kebijakan mendasar yang mempengaruhi nasib peradaban ditentukan di sini, tanpa perlu melalui pemilu atau parlemen negara manapun. Ada satu senjata teknologi yang jarang dibicarakan orang di balik supremasi ini. Namanya Aladdin, singkatan dari Asset, Liability, Debt and Derivative Investment Network. Ini adalah sistem kecerdasan buatan dan superkomputer milik BlackRock yang memantau puluhan triliun dolar aset di seluruh dunia setiap milidetik.
Aladdin memproses jutaan variabel ekonomi untuk menilai risiko pasar global. Bahkan bank-bank sentral dunia dan perusahaan saingan kerap menyewa jasa analisis Aladdin untuk mengambil keputusan keuangan terbesar. Sistem ini membuat BlackRock memiliki penglihatan tembus pandang terhadap denyut nadi ekonomi bumi sebelum pasar bereaksi. Memahami fakta ini dengan jernih membutuhkan objektivitas. Ini bukanlah konspirasi ruang bawah tanah dengan orang-orang berjubah hitam yang merencanakan kejahatan. Ini adalah konsekuensi matematis dan mekanis dari sistem kapitalisme modern yang memuja efisiensi. Ketika seluruh dunia menginginkan cara berinvestasi yang paling praktis, paling murah, dan paling minim risiko lewat reksadana indeks, secara otomatis dan logis kekuasaan atas aset dunia terkonsentrasi di tangan segelintir institusi penyedia sistem tersebut. Lalu apakah kita sebagai masyarakat biasa harus takut dan berhenti berinvestasi di reksadana indeks? Jawabannya adalah tidak. Reksadana indeks tetap menjadi salah satu alat terbaik bagi pekerja untuk melawan kejamnya inflasi jangka panjang. Yang harus diubah adalah literasi finansial dan kesadaran kita. Kita bisa mendiversifikasi sebagian aset ke instrumen mandiri, saham individual, properti, atau obligasi lokal supaya tidak sepenuhnya bergantung pada satu pipa finansial global. Menjadi konsumen dan investor yang cerdas berarti tahu kapan menggunakan sistem pasar, tanpa harus menyerahkan seluruh kedaulatan pikiran kita kepada sistem tersebut. Kita hidup di era di mana modal tidak lagi tersebar di tangan jutaan kompetitor yang saling bertarung secara bebas. Modal telah menyatu dan mengalir di dalam satu sistem pipa raksasa yang sama. Alasan kenapa pengetahuan ini berharga buat kamu bukanlah supaya kamu menjadi pesimis atau paranoid. Ini adalah tentang memiliki peta yang benar untuk membaca dunia, supaya kamu tahu bagaimana keputusan-keputusan besar yang mempengaruhi harga barang, lapangan kerja, dan masa depanmu dibuat, dan supaya kamu tidak lagi mudah terkecoh oleh ilusi pilihan yang dipajang cantik di etalase toko.